Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan materi perkembangan peserta didik, yaitu tentang pertumbuhan fisik. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Penyebab pertumbuhan. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama primer, dan ciri kelamin kedua sekunder. Menurut Mas yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, Sarlito 1900 halaman 51, urutan perubahan-perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan yaitu yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang. Badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. 2. Pertumbuhan payudara. 3. Tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan. 4. Mencapai pertumbuhan tinggi badan yang maksimum setiap tahunnya. 5. Bulu kemaluan menjadi keriting. 6. Menstruasi atau haid. 7. Tumbuh bulu-bulu ketiak. Pada anak laki-laki, yaitu yang pertama pertumbuhan tulang-tulang. 2. Testis atau buah pelir membesar. 3. Tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. 4. Awal perubahan suara. 5. Ejakulasi atau keluarnya air mani. 6. Bulu kemaluan menjadi keriting. 7. Pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. 8. Tumbuh rambut halus di wajah, kumis, dan jenggot. 9. Tumbuh bulu ketiak. 10. Akhir perubahan suara. 11. Rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. 12. Tumbuh bulu di dada. Penyebab pertumbuhan pada masa remaja adalah karena ada dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat hubungannya dengan perubahan pada masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik atau sering disebut hormon yang merangsang gonad kelamin agar aktif bekerja. Menjelang saat remaja dimulai, kedua hormon ini sudah mulai diproduksi. Dan pada saat remaja semakin banyak dihasilkan. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin. Kelenjar ini diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan kelenjar hipotalamus, yaitu kelenjar yang dikenal sebagai kelenjar untuk merangsang pertumbuhan pada saat remaja dan terletak di otak. Meskipun kelenjar gonad atau kelenjar kelamin sudah ada dan aktif seseorang dilahirkan, namun kelenjar ini seolah-olah tidur dan baru aktif akan setelah memasuki tahap remaja. Segera setelah tercapai kematangan alat kelamin, maka hormon gonad akan menghentikan aktivitas hormon pertumbuhan. Dengan demikian, pertumbuhan fisik akan terhenti. Keseimbangan yang tepat yang tercipta antara kelenjar pituitari dan gonad menimbulkan perkembangan fisik yang tepat pula. Selama masa remaja, seluruh tubuh mengalami perubahan baik di bagian luar maupun di bagian dalam tubuh, baik pertumbuhan struktur tubuh maupun fungsinya. Pada kenyataannya, hampir semua bagian tubuh perubahannya mengikuti irama yang tetap, sehingga waktu kejadiannya dapat diperkirakan sebelumnya. Perubahan tersebut tampak jelas sekali pada bagian pertama masa remaja. Sekian materi pertama yang dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan fisik yang penting terjadi pada masa remaja. 1. Perubahan ukuran tubuh, yaitu anak akan bertambah tinggi dan berat setelah terjadi kematangan kelamin. 2. Perubahan proporsi tubuh akan terjadi terus-menerus sampai masa puber selesai. 3. Ciri kelamin yang utama pada laki-laki
akan mulai berfungsi saat mimpi basah, dan pada wanita akan mulai berfungsi saat menstruasi. 4. Ciri kelamin kedua. Pada laki-laki tumbuh kumis, otot-otot, bahu melebar, dan tumbuh jakun. Pada wanita membesarnya buah dada, pinggul membesar, suara bertambah nyaring. Terdapat 3 kriteria yang membedakan laki-laki dan wanita. Pertama, kematangan seksual. Tampak jelas pada wanita sesudah menstruasi atau haid. Yang kedua, permulaan kematangan seksual. Perkiraan kematangan pada wanita 2 tahun lebih cepat daripada laki-laki. Yang ketiga, urutan gejala-gejala kematangan seksual. Pada wanita, sekitar 8-13 tahun tumbuh buah dada dan mengalami menstruasi atau haid. Pada laki-laki, sekitar 9,5-13,5 tahun, jakun mulai membesar dan pita suara mulai berubah. Selanjutnya, kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Yang pertama ada pengaruh keluarga, yaitu dari faktor keturunan maupun lingkungan. Dan yang kedua ada pengaruh gizi, yaitu di mana ketika seorang anak mendapatkan gizi yang cukup, itu akan lebih cepat mencapai taraf remaja. Dan yang ketiga, gangguan emosional. Ketika anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan steroid adrenal yang berlebih. Yang keempat, jenis kelamin. Laki-laki cenderung lebih tinggi dan berat dari wanita. Yang kelima, kesehatan anak-anak. Anak yang sehat biasanya memiliki tubuh yang berat daripada yang sakit. Yang keenam, pengaruh bentuk tubuh. Ada mesomorf, ektomorf, atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Terima kasih.